United dimanapun saudara teman-teman berada, kasih ikon jempolnya, kasih komen yang terbaik, yang excited, yang semangat buat memuji nyembah Tuhan. Kita mau sama-sama dimanapun saudara berada, biar kita mau rasakan hadirat Tuhan ada di tengah-tengah kita. Boleh sama-sama kita mau sembah Dia, kita mau puji Dia. Yuk boleh sama-sama kita nyanyi sama-sama. Yesus, Kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh, Kaulah sumber kuatku. Lembah yang kelam kan ku lewati, katakan sebab engkau sertaku. Dengan iman kami mari sama-sama serukan, dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Come on sing. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat. Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Dia telah angkat kita. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh, Kaulah sumber kuatku. Lembah yang kelam kan ku lewati bersama Engkau Tuhan, sebab Engkau sertaku. Mari sama-sama katakan dengan iman, dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Mari saya mau lihat tangannya diangkat ke atas. Angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat. Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Boleh sekali lagi katakan. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Amin. Yes. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat. Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Tuhan, Engkau adalah Allah yang berkuasa selamanya atas kehidupan kami Tuhan. Saat ini kami mau menyembah-Mu lebih lagi Tuhan. We need You, we need Holy Spirit right now. Oh Holy Spirit, come to every one of us. Seek every one of us. Touch every person. Engkau sentuh setiap individu demi individu untuk mengalami Engkau pada malam ini. Untuk mengalami hadirat-Mu Tuhan. mengalami kuasa-Mu dalam kehidupan kami.
Spirit, speak to me. Mari sisi kita nyanyikan dari hati kita. Holy Spirit, speak to me. You are closer than a friend. You are dwelling in our hearts. Speak to me. Yes, we sing Jesus. Holy Spirit, speak to me. Holy Spirit, speak to me. Oh, my soul longs for you. My heart and flesh cry out for more of you. More of you. More of you. Spirit of the living God, come and fill me like a flood, overflowing with your grace. Let your presence fill this place. Break my heart for what breaks yours. Change my heart to be like yours. Holy Spirit, here's my life as a living spirit. Spirit of the living God, come and fill me like a flood, overflowing with your grace. Let your presence fill this place. Break my heart for what breaks yours. Change my heart to be like yours. Holy Spirit is my life as a living sacrifice. As a living sacrifice. This is our heart. I will sing my praises. I will lift my voice. You alone are worthy. Holy Spirit, speak to me. Holy Spirit, speak to me. We want more of you. More of you. More of you. We want more of you. More
want more of you, Jesus. More of you. More of you. Hallelujah, hallelujah. Thank you Lord Jesus for your presence Lord. Kami percaya Tuhan, hadirat Tuhan ada di setiap tempat di mana kami datang untuk menyembah Tuhan. Kami rindu lebih lagi Tuhan untuk menikmati hadirat Tuhan. Mari Roh Kudus, kami ingin lebih lagi Tuhan. More of you Lord. Tapi sebelumnya kami hendak mendengarkan firman Tuhan. Mari Tuhan berbicara buat setiap kami. Berbicara buat setiap pribadi yang ada di HCU hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Wow. Oke, selamat malam ICC Jakarta. Wah, saya percaya setiap kita menikmati penyembahan kita hari ini. Kita menyembah bersama-sama. It's amazing. Dan hari ini kalau saudara perhatikan luar biasa ya. Ada yang pelayanan di Jakarta, bahkan pemain musiknya ini dari Jakarta nih. Dan tapi ada di Bandung. Mereka sampai datang dari Jakarta ke Bandung supaya kita bisa bareng-bareng hari ini untuk menikmati hadirat Tuhan bersama-sama. Wow, amazing. So hari ini sebelum kita lanjutkan menyembah Tuhan, saya akan membagikan sedikit firman Tuhan. Singkat aja tentang penyembahan, tentang worship. Oke, ini saya ambil dari buku Pastor Ashley, Journey of Worship. Ini bagus banget, saya akan ambil satu bagian aja. Hari ini firman Tuhannya kita kasih judul Back to Eden. Back to Eden, kembali ke Eden. Nah, ketika kita berbicara tentang penyembahan, mari kita kembali ke kitab Kejadian di mana Tuhan menciptakan manusia dan menempatkannya di Taman Eden. Di Taman Eden ini adalah tempat pertama kali bagaimana manusia dan Tuhan punya hubungan yang luar biasa. Eden is a place of worship, tempat di mana manusia dapat menyembah Tuhan, punya koneksi yang luar biasa antara manusia dengan Tuhan. Dengan langsung, wah luar biasa banget, ini keren banget, manusia dapat bertemu, berinteraksi dengan Tuhan secara langsung. Dan worship tentunya bukan tentang agama, tapi penyembahan atau worship adalah tentang hubungan kita dengan pencipta kita. Nah, saya mau ambil satu poin aja yang mau saya share hari ini. Worship is a naked relationship with God. Worship is a naked relationship with God. Jadi, nah nanti saya jelasin kenapa kok disebut naked. Kejadian 2 ayat 25. Di sini ketika Tuhan menciptakan manusia, maka keduanya telanjang, manusia dan istrinya, tetapi mereka tidak merasa malu. Jadi, sebelum dosa masuk, hubungan manusia dengan manusia, hubungan manusia dengan Tuhan itu telanjang. Mereka telanjang dan tidak merasa malu. Bukan hanya secara fisik telanjang, tapi telanjang artinya yang pertama adalah transparan. Transparan itu artinya tidak ada yang disembunyikan. Mereka tidak menyembunyikan sesuatu karena Tuhan ketika menciptakan langit, bumi dan segala isinya, binatang, Tuhan bilang baik, baik. Tapi setelah Tuhan menciptakan manusia, Tuhan bilang sangat baik. Jadi manusia diciptakan dengan tujuan yang sangat baik. Jadi manusia gak kenal yang jahat-jahat, hanya yang baik. Transparan juga artinya gak takut. Jadi manusia dan Tuhan bisa bertemu dengan langsung tanpa ada sesuatu yang disembunyikan. Tetapi ketika manusia jatuh dalam dosa, disitulah manusia mulai merasa takut. Bahkan takut untuk bertemu dengan Tuhan. Bahkan setelah itu manusia gak bisa lagi directly bertemu dengan Tuhan. Hanya orang-orang tertentu yang dapat bertemu dengan Tuhan. Nah, tapi puji Tuhan,
setelah Yesus mati di kayu salib untuk saudara dan saya, maka kita dapat kembali bertemu secara personal dengan Tuhan. Nggak lagi perlu perantara. Transparan, yang pertama, telanjang juga artinya apa adanya. Jadi tidak perlu berpura-pura. Saat itu manusia ya seperti itu, nggak ada sesuatu yang disembunyikan, tidak berpura-pura dan tidak malu. Tapi setelah manusia jatuh dalam dosa, disitulah drama dimulai. Wah, salah dia, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, thank God for Jesus. Terima kasih buat Tuhan, kita dapat datang ke hadirat Tuhan dengan penuh keberanian dan apa adanya. Karena Tuhan dapat menerima kita apa adanya kita. Jadi kita nggak perlu datang dengan berpura-pura. Ketika kita datang dengan hati yang sedih, kita boleh datang dengan hati yang sedih. Sukacita, kita tetap datang dengan sukacita, apa adanya. Dan kita diciptakan untuk menyembah Tuhan. Dan Tuhan menikmati penyembahan kita. Jadi penyembahan adalah sikap yang natural dari seorang atau dari ciptaan kepada sang penciptanya. Penyembahan adalah sebuah respon daripada kita terhadap Tuhan yang mencari penyembah. Kebayang gak? Tuhan itu mencari penyembah-penyembah. Jadi ini adalah respon kita terhadap pencarian Tuhan terhadap penyembah-penyembah yang benar. Cara kita menyembah Tuhan very simple. Mazmur 100 ayat yang keempat, masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian, bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Di terjemahan The Message-nya bagus banget. Enter with the password, thank you. Masuk dengan kata kuncinya yaitu thank you, terima kasih. Jadi penyembahan gak dimulai ketika kita datang ke gereja. Gak dimulai ketika pemain keyboard memulai memainkan chord atau WL menaikkan pujian. No, penyembahan dimulai ketika kita mulai mengingat dan meresponi keberadaan Tuhan, meresponi kebaikan Tuhan. Dengan cara berterima kasih yang dimulai dari hati. Dimulai dari dimanapun saudara berada, saudara dapat menyembah Tuhan. Karena Tuhan itu omnipresent. Dia bisa hadir di tempat ini, bisa di Jakarta, bisa dimanapun kita dapat menyembah Tuhan. Kata kuncinya adalah thank you. Ucapan syukur, terima kasih sama Tuhan. So hari ini, apa yang saudara dapat bawa sebagai ucapan syukur? Mungkin keluarga saudara. Mungkin saudara berterima kasih buat pekerjaan saudara. Atau juga mungkin berterima kasih buat kematian Yesus di kayu salib yang melepaskan kehidupan saudara dari kehidupan lama saudara. Apapun itu. Atau mungkin hari ini pun saudara mungkin gak ada dalam keadaan yang baik, mungkin aja. Tapi mari dalam segala hal, mari kita bisa melihat sesuatu yang dapat kita syukuri. Karena Tuhan baik buat kita. Mari kita datang kepada Tuhan dengan rasa syukur. Dengan ucapan terima kasih kepada Tuhan apapun keadaan kita. Karena ketika kita mengucap syukur, kita sedang mendapatkan energi. Karena ketika kita masuk ke hadirat Tuhan, terjadi pertukaran ilahi. Maka Tuhan memberikan kita kekuatan yang baru. So hari ini saudara, dimanapun saudara berada, mari kita menyembah Tuhan. Dimulai dari tempat saudara, walaupun saudara mungkin sendiri di kos, mungkin saudara lagi di rumah. Mari kita hari ini kita menyembah Tuhan dengan passwordnya satu, yaitu terima kasih. Mari kita mengucap syukur. Berterima kasih buat segala yang Tuhan sudah lakukan di dalam kehidupan kita, bahkan untuk keberadaan Tuhan. Mari kita menyembah Tuhan.
Spirit, Holy Spirit, speak to me. More of you, more of you, more of you, more of you. Yes, Lord. Yes, God. Jesus, Jesus. Haleluya Tuhan. Haleluya. Bawa kami masuk lebih dalam lagi Tuhan. Masuk ke level penyembahan yang belum pernah kami alami sebelumnya. Biar hari ini jemaat ICC Jakarta, Engkau boleh mengalami Tuhan lebih dari sebelum-sebelumnya di dalam penyembahan. Thank you Jesus, thank you Lord. Thank you Jesus, haleluya Lord. Yes God, thank you Jesus, thank you Tuhan. Haleluya Lord. Amin. Amin, amin. Saudara tahu bahwa kebersamaan Adam bersama Tuhan di Taman Eden harus berakhir karena sebuah dosa. Dosa memisahkan manusia dengan Tuhan. Dan ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, Adam dan Hawa ketakutan ketika dia mendengar ada suara langkah Tuhan. Alkitab Kejadian mencatat ada suara langkah Tuhan yang menghampiri mereka. Mereka ketakutan. Mereka yang tadinya tidak malu, telanjang yang tadi Pastor David bilang, tiba-tiba jadi ketakutan. Dia malu. Dan Tuhan terus melangkah menghampiri mereka. Luar biasa inisiatifnya Tuhan. Dan Tuhan mencari. Kejadian 3 ayat 9 berkata, tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, di manakah engkau? Sudah bisa bayangin gak? Kalau saya ngebayangin ayat ini ya, Tuhan kayak jalan, dia panggil-panggil. Adam, Adam, di manakah engkau? Adam, Adam, di manakah engkau? Rasanya kayaknya Tuhan mengalami kesedihan yang sangat dalam. Perlu saudara ketahui, di Taman Eden tidak hanya manusia saja yang menikmati hadirat Tuhan. Tidak hanya manusia yang sangat menyukai kehadiran Tuhan, tetapi Tuhan juga sangat menyukai kehadiran manusia. Karena ada deep relationship, ada hubungan yang begitu dalam. Kayaknya waktu di Taman Eden ngomong apapun, suara hati Adam pun Tuhan tahu. Oh, lagi butuh pasangan hidup, Tuhan kasih. Kayaknya ada hubungan yang begitu dalam antara manusia dengan Tuhan. Dan hari itu Tuhan tahu dia harus kehilangan deep relationship. Dia tahu ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, mereka harus pergi meninggalkan Taman Eden. Sudah tahu gak perasaan Tuhan hari itu yang harus kehilangan deep relationship? Kalau saudara mau makin mengerti bagaimana kehilangan deep relationship, mungkin bisa tanya sama spouse yang sudah pernah ditinggal sama suaminya mungkin, atau sebaliknya. Mungkin bisa tanya sama anak-anak yang pernah kehilangan orang tuanya, bagaimana rasanya kehilangan itu. Deep relationship yang tiba-tiba harus terputus. Dan Tuhan sendiri yang mencari, Adam, Adam, di manakah engkau? Adam, engkau di mana? Tuhan cari. Dan pencarian itu masih terjadi sampai hari ini. Bahkan tercatat di Yohanes 4 ayat 23. Yohanes 4 ayat 23. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Bapa menginginkan, Bapa mencari penyembah-penyembah. Pencariannya masih terjadi sampai hari ini. Tuhan sedang mencari penyembah, bukan performer.
Sekali lagi, Tuhan sedang mencari penyembah, bukan performan. Tuhan itu bukan bos kita. Kalau kita kerja, kita mau perform di hadapan bos. Kita melakukan semua yang mengesankan, kita berusaha semaksimal mungkin supaya bos terkesan sama kita. Tapi Tuhan tidak cari performan. Dia cari kita apa adanya. Dia cari penyembah seperti yang Pastor David bilang, telanjang, gak ada yang tutupin, apa adanya kita. Gak usah cari sesuatu yang yang buat Tuhan berkenan, berkesan. No. Melihat engkau menyembah Tuhan, itu udah mengesankan hatinya. Amin. So, saya tahu di masa pandemi ini gak mudah buat kita semua. Oke? Gak ada yang tahu masa depan kita. Gak tahu bagaimana nasib pekerjaan kita di depan sana. Gak tahu buat para keluarga, mungkin gak tahu bagaimana pendidikan anak ke depannya bakal seperti apa, kita gak tahu. Bagaimana nasib bangsa kita, bagaimana nasib keluarga kita gak tahu. Tidak ada satu orang pun yang bisa kasih jawaban dan kepastian. Kita sering search di berita akan apa yang terjadi atau apa yang sedang terjadi. Kita mulai baca-baca broadcast, mendengar berita, mencari sesuatu kepastian akan apa yang terjadi. Tapi tidak ada seorang pun yang bisa memberikan kepastian untuk hari esok. Tapi Tuhan memegang hari esok. Tuhan tahu apa yang terjadi 1 minggu ke depan. Tuhan tahu apa yang terjadi 1 bulan ke depan. Di saat semua orang gak tahu, Tuhan tahu. Amin. So, cuman Tuhan yang pegang hari esok. Seringkali kita menyibukkan telinga kita untuk mencari berita, untuk mendengar berita. Ada apa lagi ya? Gimana ya? Ke depan bagaimana ya? Kita sibuk telinga kita mendengar berita-berita itu. Kenapa enggak hari ini telinga kita perbanyak waktu untuk duduk, diam, mendengarkan apa yang mau Tuhan bicara buat kita. Amin. Mari kita balik sama Eden, di mana manusia begitu gampang mendengar suara Tuhan, begitu gampang berkomunikasi dengan Tuhan. Mari kita balik lagi ke deep relationship dengan Tuhan, dengan Bapa kita di surga. Amin. So, mari perbanyak telinga kita untuk mendengar apa yang mau Tuhan bicarakan buat kita. Kalau saudara hari ini di masa pandemi ini, saudara bilang, saya butuh ekstra kekuatan. Tenang, ada satu janji Tuhan. Ayat terakhir 1 Tawarik 16 ayat 9a. Mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya. Katakan amin. Mata Tuhan menjelajah, dia mencari penyembah, dia menjelajah, mata Tuhan mencari kemana-mana. Untuk apa? Melimpahkan kekuatannya kepada siapa? Kepada mereka yang bersungguh hati terhadap dia. Simple, datang sama Tuhan. Sendengkan telingamu, dengar-dengaran sama apa yang mau Tuhan buat dalam hidup kita. Apa yang mau Tuhan katakan soal masa depan kita, soal pekerjaan kita, yang mungkin hari-hari ini jadi kekhawatiran kita. Tuhan akan limpahkan kekuatannya. Semua kekuatannya Tuhan limpahkan kepada orang yang bersungguh-sungguh mencari Tuhan. Katakan amin. So, lagu Holy Spirit Speak to Me ini lagunya ECC Worship. Ini sangat memberkati kita banget. Bukan berarti, Pastor Siani, Pastor David mah pendeta ya, mungkin gak ada khawatir. Gak juga saudara, kita gak ada yang kebal dengan itu. Ada rasa khawatir, ada rasa ini sampai seperti apa ya? Ini sampai kapan ya? Ini gimana ya pekerjaan kita? Ini bagaimana ya? Gereja bagaimana ya? Banyak banget pertanyaan di kepala kita. Tapi saya percaya yang saya dan suami bisa lakukan, just duduk menyembah Tuhan, kembali lagi kepada hubungan yang sesungguhnya, deep relationship bersama dengan Tuhan. Dan lagu ini kita setel semalaman sampai kita tertidur, kita bangun subuh pun lagu ini masih terus terputar di kamar kita. Cuma bilang, Lord speak to me. Tuhan mari bicara sama kita lewat setiap penyembahan yang kita lakukan. Mari bicara lebih lagi. Mari kasih tahu apa yang ingin Tuhan buat dalam hidup kami. Bagaimana dengan masa depan kami. Tuhan bicara supaya apapun yang kami lakukan itu sesuai dengan kehendak Tuhan. So, ICC Jakarta malam ini, mari jangan mau rugi.
ambil waktu ini dengan sangat luar biasa kita menyembah Tuhan. Saudara nggak usah peduliin kiri kanan, saudara just menikmati bersama Tuhan dan dengarkan. Tuhan mau bicara sesuatu secara personal dengan saudara. Saudara siap menyembah Tuhan? Mari kita angkat tangan kita dan sembah Tuhan lagi. I will lift my voice. You alone are worthy. Hallelujah. I will sing my praises. I will lift my voice. You alone are worthy. You alone are worthy. Oh, I will sing my praises. I will lift my voice. You alone are worthy. Hallelujah. Holy Spirit, speak to me. Oh, Holy Spirit, speak to me. Holy Spirit, speak to me. Speak to every one of us, oh Holy Spirit. Holy Spirit, speak to me. Mari sisi kita nyanyikan dengan hati kita, dengan sungguh-sungguh. Holy Spirit, speak to me. Sing Holy Spirit, Holy Spirit, speak to me. Holy Spirit, Holy Spirit, speak to me. Spirit of the living God, Spirit of the living God, come and fill me like a flood, overflowing with your grace. Let your presence fill this place. Break my heart for what breaks yours. Change my heart to be like yours. Holy Spirit is my life as a living sacrifice. Spirit of the living God, come and fill me like a flood, overflowing with your grace. Let your presence fill this place. Break my heart for what breaks yours. Change my heart to be like yours. Holy Spirit is my life as a living sacrifice. Holy Spirit. Tuhan, Holy Spirit, Jesus God, Holy Spirit, speak to me. Speak, oh Holy Spirit. Oh,
Mari nyanyikan dengan lembut, more of you. More of you. More of you, God, more of you. More of you. Kami mau Engkau lebih lagi malam hari ini, Tuhan. More of you. Yes, every heart, every voice. More of you. Dengan segenap hatimu katakan, more of you, Jesus. More of you. We want more of you. More of you. God, we want more of you, Lord. More of you. We want more of you. More of you. Mari inginkan Tuhan lebih malam hari ini. More of God in our life. More of His presence in our daily lives. Bukan more of success. Bukan more yang lain. Bukan more friends. Bukan more networking. But more of God. More of His voice. More of your heart, God. More of you, Jesus. We need more of you. We want more of you, God. Mari angkat suaramu, katakan, more of you, God. More of you, Lord. More of you, Jesus. We want more of you, Jesus. More of you, God. More of you, Jesus. More of you. Yes, we want more of you, more of you. More of you, God. Dan tau gak isi Jakarta, the more kita mendapatkan Tuhan, at the same time Tuhan mendapatkan more of us. Waktu kita mendapatkan more of God, kita lagi membiarkan Tuhan mendapatkan more of me. Dan itulah sebenarnya pesan sederhana dari Back to Eden itu sebenarnya itu. Karena tadi kita ngomong banyak tentang Eden, tentang penyembahan yang transparan, hubungan yang transparan, and then denger-dengeran sama Tuhan. Karena betul banget, kita perlu more of God lebih daripada yang lain. Amin. Nah, yang lucunya, saya mau bawa kita zooming out malam hari ini ke hari dimana kita itu diciptakan Tuhan. Karena Taman Eden itu ada, karena manusia ada. Kalau nggak ada manusia, kayaknya nggak akan ada Taman Eden. Karena pertamanya Tuhan ciptain manusia, and then lalu kemudian Tuhan ciptakan sebuah taman di Eden dan akhirnya menempatkan manusia di sana. Dan tadi Pastor David udah bilang dengan sangat clear bahwa Eden lagi bicara soal the presence of God. Nah, Kejadian 3 ayat 8 itu menunjukkan bahwa di Taman Eden itu Adam dan Hawa punya hubungan yang sangat deket banget. Nah, semuanya itu kelihatan justru ketika Adam dan Hawa lagi jatuh dalam dosa. Ini amazing sih. Waktu saya baca Kejadian 1, Kejadian 2, Kejadian 3, ini benar-benar bikin saya wow banget, bikin saya bang banget dan bahkan bikin saya nangis banget. Di Kejadian 3 ayat 8 saya bacain. Ketika mereka, Adam dan Hawa, mendengar bunyi langkah Tuhan yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya terhadap Tuhan di antara pohon-pohonan dalam taman. Ini sih gila banget sih. Ketika Adam dan Hawa mendengar bunyi langkah Tuhan. Jadi siapa sih yang bisa dengar langkah seseorang kalau bukan seseorang yang sangat deket banget? Bener ya? Kalau suami saya datang pulang ke rumah,
kita udah tahu, bahkan anak-anak pun tahu, Mason aja tahu, yang umur 6 tahun tahu, tuh Daddy tuh buka pagar, itu belum bunyi langkahnya, baru suara mobilnya, belum klakson itu, karena Brian gak pernah klakson, baru denger suara mesin mobilnya nyampe depan rumah, Mason udah, oh itu Daddy datang. Nah kebayang gak Adam dan Hawa itu, of course, mungkin beberapa dari saudara berpikir, lah kan gak ada orang lagi di situ. Tapi banyak binatang di situ. It could be some animals, it could be ya apapun di situlah. Tapi Adam dan Hawa dibilang gini, mereka mendengar bunyi langkah Tuhan yang berjalan-jalan dalam taman itu. Dan bahasa Inggrisnya, versi The Message saya bacain bagus banget. When they heard the sound of God strolling in the garden. Jadi kebayang gak? Penyembahan itu waktu Tuhan bawa saya untuk ke kitab Kejadian, belajar soal penyembahan, saya bilang Tuhan di mana penyembahannya ya? Kan gak ada kayak bawa korban, gak ada kayak angkat tangan, mengucap syukur, bahkan gak ada juga pakai password thank you gitu, gak ada. Ini penyembahannya di mana Tuhan? Saya bilang gitu. Tapi Tuhan tunjukin saya ayat ini. The Son of God strolling in the garden. Tiba-tiba in a split of second itu kayak roh saya tuh kayak ngeliat di Taman Eden waktu itu. Mereka itu sehari-hari hanging out aja di garden. Strolling out in the garden, jalan-jalan, ngobrol. Bener-bener gak ada batasan, gak ada disconnection. Bener-bener transparan yang tadi Pastor David bilang. Bener-bener ya itulah penyembahan. Penyembahan itu bukan caranya, tapi bagaimana kita hidupnya bersama dengan Tuhan. Penyembahan itu hanging out in the garden with God, itulah penyembahan. Bukan soal kita angkat tangan, bukan soal kita nangis, bukan soal kita nyanyi lagu, apalagi semua pasti udah tahu. Tapi soal gimana daily lives kita berjalan, strolling out in the garden, hanging out di garden sama Tuhan 24 hours, gak terputus katakan amin. Nah tapi kebayang gak sih, seringkali kita berpikir gini, orang yang dekat sama Tuhan itu pasti gak mungkin jatuh dalam dosa. Lah buktinya Adam dan Hawa itu deket banget sama Tuhan. Gak ada satu manusia pun yang lain, Tuhan itu manusia dan juga Tuhan. Gak ada satu orang pun lain yang lebih dekat dari Adam dan Hawa selain Tuhan. Jadi kebayang mereka itu punya hubungan yang sangat deket banget. Tapi mereka jatuh dalam dosa. Nah gimana kita yang kadang masih on and off wifi sama surganya gitu ya. Gimana kita orang yang deket sama Tuhan aja masih punya possibility untuk jatuh dalam dosa. Nah tahu gak kunci dan awal dari semua kejatuhan manusia yang akhirnya membawa kita ke dalam dosa sama seperti Adam dan Hawa. Sebenarnya awalnya adalah dimulai dari rasa kurang. Sebenarnya saya sempat nanya, Tuhan kan pernah dengar gini gak? When I have Jesus, I have everything. Pernah dengar ya? Bahkan saya sering banget ngomong itu. When I have Jesus, I have everything. You are all I need. You are enough, Lord. You are enough. Tapi ada satu momen dalam hidup saya lagi deket banget sama Tuhan. Saya ngerasanya lagi deket banget sama Tuhan. Tapi deep down in my heart, itu kayak ada rasa kurang. Dan saya mulai nanya gini, malam-malam ya. Lagi saya berdua sama Tuhan, saya mulai nanya, kok bisa ya? Kan katanya kalau punya Yesus, kita punya segalanya. Kan kalau I have the source inside of me, saya gak akan pernah ngerasa gak puas. Tapi kok saya harus jujur sama Tuhan, hari itu, malam itu, kok saya gak puas ya Tuhan? Kok kayaknya kurang ya, kayak selalu pengen lebih lagi. Ya Tuhan berkati, Tuhan kasih banyak networking, Tuhan kasih banyak kesempatan, banyak pintu dibuka, but yet kok kenapa masih ngerasa gak puas ya Tuhan? Saya sempat bilang itu, dan akhirnya Tuhan tunjukin saya rasa puas itu. Tuhan bilang gini, rasa cukup itu, rasa puas itu ya kamu sendiri yang tentuin.
Kalau kamu mau bilang bahwa I am enough, ya udah I am enough. Dan akhirnya Tuhan bawa lagi saya zooming out. Kalau worship itu, kalau buat saya pribadi, momen worship itu kayak saya tuh lagi di bawah zooming out. Kayak sekarang I have a lot, saya punya suami, punya anak, punya buku, punya banyak lah, kayak punya banyak. Nah, momen worship itu Tuhan bawa saya untuk zooming out, balik lagi ke hari di mana saya di hari penciptaan, di hari Tuhan ciptain manusia one by one. Cuman kita dengan Tuhan sendiri. Nah, itulah worship. Nah, hari itu, momen itu Tuhan bilang gini, yang bikin saya nangis banget ya. It was only you and I at the beginning. Tuhan bilang gitu. Kan awalnya pertama kali kita diciptain ya. Pertama kali manusia diciptain, dihembuskan nafas, hidup. Pertama kali yang dilihat sama kita siapa? Tuhan. No one else, nothing else. And then Tuhan kasih taman, Tuhan kasih pohon-pohon, bener gak? Tuhan kasih kesuksesan, Tuhan kasih pekerjaan, Tuhan kasih pasangan, Tuhan kasih anak, Tuhan kasih banyak pewahyuan, Tuhan kasih ministry, a lot of things in our life. Sampai akhirnya kita lupa bahwa at the beginning it was only me and Jesus. Sampai akhirnya kita ngejar semuanya ini, but yet we are losing the moment of me and him. Nah, saya bersyukur banget kalau ada satu hal yang bersyukur di momen ini sebenarnya momen the test of worship ya. Kalau buat saya pribadi, saya dapetin momen musim pandemi ini adalah momen of testnya semua pribadi untuk ngecek seberapa dalam sih hubungan lu sama Tuhan. Seberapa penting sih semua yang kita udah capai, semua yang kita punya, how important semuanya itu kalau sampai akhirnya semuanya itu diambil. Dan some of you mungkin mengalami pekerjaan diambil, some of us yang lain mungkin ada yang mengalami keluarganya diambil karena mungkin sakit dan meninggal. Some of us mungkin mengalami ada beberapa kesempatan akhirnya dibatalin, beberapa hal di cancel segala macam. Seberapa penting itu semua kalau sampai akhirnya kita marah sama Tuhan, kita kecewa sama Tuhan, kita akhirnya mempertanyakan Tuhan di masa pandemi ini, atau bahkan kita pengen cepet-cepet balik lagi ke masa normal. It only means bahwa kita udah keluar dari Taman Eden. Waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, mereka bersembunyi kan? Mereka bersembunyi dari Tuhan, di mana? Di pohon-pohon yang Tuhan ciptain. Nah, seringkali kita ini juga sembunyi di semua hal yang Tuhan kasih buat kita. Wow, so back to Eden. Malam hari ini saya tahu mungkin saya nggak kasih jawaban ya, nggak kasih solusi buat gimana dengan saya yang kerjaannya nggak ada Ci. Oke, gimana dengan saya yang mungkin jobless, gak ada uang, gak ada penghasilan, gimana dengan saya Ci? Tapi saya terlalu percaya waktu kita balik lagi ke the day of creation, hari dimana kita tuh ketemu dengan Tuhan, awalnya itu face to face kok. Tuhan itu kita diciptakan awalnya face to face, pertama ketemu ngelihat wajah Tuhan dan Tuhan lihat muka kita, bener gak? Tadi Pastor David bilang waktu Tuhan ciptain manusia itu semuanya tuh sangat baik, tiba-tiba semua ciptaan yang tadinya baik itu jadi naik level, semuanya sangat baik. Tuhan itu puas banget karena kita ada, bukan karena kita bikin A, B, C, D, E, F, G, H. Tuhan itu puas banget. Dan kalau Tuhan itu dipuaskan, kebayang gak? Tuhan puas banget lihat kita, perhatiin ya. Tuhan puas banget lihat kita as His creation. Dan akhirnya Tuhan ciptain Taman Eden and everything else yang manusia perlukan. So mari balik lagi ke momen dimana Tuhan itu puas sama kita. Waktu kita itu puas
sama Tuhan. Waktu kita nggak cari apa-apa, waktu kita oke, ini semuanya susah Tuhan, ini lagi susah, ya semua yang baru lahir juga telanjang, nggak punya apa-apa, betul nggak? Mari balik lagi malam ini ke momen yang I have nothing Lord. Tuhan, saya nggak punya apa-apa. Saya ya lost lah, kerjaan hilang, mata pencaharian hilang, posisi hilang. Mungkin something in the future bakal hilang. But here I am Lord. Di tangannya Tuhan sekali lagi. Saya mau puas sama Tuhan. Dan waktu kita ngomong gitu, Tuhan itu puas sama kita. You know, kita seringkali bilang, oh God, I love your presence. Tuhan, saya tuh benar-benar menikmati hadirat Tuhan. Tapi tahu nggak bahwa lebih daripada kita menikmati hadirat Tuhan, Tuhan juga pengen menikmati hadirat kita. Kita selalu pengen hadirat Tuhan gak terdistract. But tahu gak? Tuhan juga pengen menikmati kehadiran kita setiap hari tanpa terdistract. Ada pohon ini, pohon itu, pohon apa segala macam, pekerjaan segala macam. Tuhan juga jauh lebih rindu untuk menikmati hadirat kita lebih daripada kita pengen menikmati hadiratnya Tuhan. So malam ini let's zooming out ke tempat, ke kondisi di mana kita telanjang, baru diciptain Tuhan, dan biarkan nafas Tuhan itu dihembuskan lagi ke dalam roh kita. Tanggalkan semuanya di bawah kaki Yesus. Mari bertanya, kita tuh lagi mau impress siapa sih hari ini? Karena Adam itu belum ngelakuin apa-apa, but God already impressed by him. Kalau yang udah punya anak, lihat anak pasti tahu banget. Anak saya itu waktu lahir, saya pertama kali ketemu dia, he doesn't need to impress me, he already impressed me. Kebayang gak? He doesn't need to impress me, he already impressed me. Wow, ini anak saya. Nah, sama seperti Tuhan hari ini. Oke. Mungkin besok kita bahas lagi soal kerjaan, what to do. Kita bikin planning lagi dan segala macam. But malam hari ini, mungkin setelah Zoom ini juga selesai, take your time, balik, zooming up, zoom yourself out, dan bawa hidup kita sama Tuhan face to face. Karena we talk about walking with God, we are talking about running with God, we are talking about building a movement by movement. Tapi tahu nggak? At the beginning, it's just face to face with God. Dan lucu terakhir sebelum kita nanti nyembah lagi. Satu kali saya di mobil, Mason lagi itu masih umur 4 gitu, saya lupa. Jadi dia suka banget pegangin muka saya kan. Dia suka banget. Mason, kamu lagi lihat apa sih dari muka mami? I see your eyes, katanya. Ya of course lah, kamu lagi liatin mata mami ya, you see my eyes. Oh wait, kan udah bahasa Inggris ya karena di sekolah. Jadi dia bilang, what do you see? Saya bilang gitu, saya tanya, what do you see? Dan dia makin deket ke muka saya, dia bilang, I see myself. Hah? Maksudnya? When I see your eyes, I see myself in your eyes. I see myself in your eyes. Itu saat itu juga, right at the moment, itu kayaknya Roh Kudus kayak bang banget. Roh Kudus kayak bilang gini, the closer you are to God, the clearer you see yourself through His eyes. Waduh, itu yang bikin saya, aduh Tuhan, saya nggak mau jauh dari Tuhan lah. Karena saya pribadi yang sangat minder banget. Dari kecil selalu dibanding-bandingin. Bahkan sampai hari ini udah nggak ada yang bandingin saya. But I keep comparing myself sama orang lain. Aduh saya mah nggak bisa lah. Saya mah aduh apalah saya. Semua apalah saya. Tapi Roh Kudus bilang, the closer you are to Him, the clearer you see yourself through my eyes. Coba nanti yang suami istri prakteknya malam-malam ya, pandang-pandangan, lihat matanya gitu ya, lihat matanya. Jangan cuma dulu, lihat matanya. What do you see? You will see yourself
through his eyes, through her eyes. Waduh. Udahlah ya, kebanyakan ngomong ya. Tapi gak ada yang kenal kita selain Tuhan. Gak ada yang kenal kita paling baik. Gak ada yang paling tahu apa yang paling baik buat kita selain Tuhan. Terus kenapa kita cari dari yang lain? Kenapa kita percaya sama yang lain? Bener gak? Bener ya? So, ini lagu saya pengen kita sama-sama nyembah bareng. Lagunya lagu JPCC Sampai Akhir Hidupku. Tapi lagu ini tuh very personal banget. Sangat personal banget. Sampai, saya kalau nyanyi kayaknya, kayak pengen nangis gitu ya. Karena ini lagunya bagus banget. Bagus banget. So as we sing this song, mari bayangin kita lagi zooming out. Oke, semuanya zooming out, kerjaan semua tinggalin semua sampai akhirnya it's just you and him. Because at the beginning it was only you and him. Mari balik to Eden. Back to the beginning. Back to Eden. Back to beginning. Amin. Thank you Jesus. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masalah. Telah memilihku, bukanku.
Mari jadi puas sama Tuhan. You may not have everything that you want, tapi mari jadi puas because you have Jesus. Mari punya kemampuan untuk bilang, cukup Tuhan. I am so blessed. I am so blessed. Some of you mungkin lagi ngejar kehidupan, kejar mimpi, kejar masa depan. Mungkin sampai lupa Tuhan dan segala macam. Tapi is it worth it? Kalau sampai di ujung sana, sampai di ujung kesuksesan yang engkau mau, waktu lihat kanan kiri, nggak ada siapa-siapa. Dan mau celebrate sama siapa kesuksesannya? Karena I think it's not about the success, tapi siapa yang celebrate kesuksesan kita? Bener nggak? Kalau lihat wajah-wajahnya hari ini di Zoom, kanan, kiri, atas, bawah. Those are the people yang harus jalan sama-sama to reach the success di depan sana. Dan malam hari ini mari jadi puas. Karena kita punya Yesus. Yuk sekali lagi kita nyembah Tuhan. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memiliku. Buatkanku sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya. Come on, sing with your faith. Tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Kini aku percaya Tuhan, percaya gak ada yang mustahil buat Engkau Tuhan. Oh yes Jesus, kuasamu Tuhan menguatkan setiap kami malam hari ini. You strengthen us God tonight. Dasarku berharap, kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidup. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu
kuatkanku, dasarku berharap. Let go. Let go. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Haleluya. Thank you Jesus, thank you. Oh, kami menikmati Tuhan. Kami menikmati Tuhan. Hadirat Tuhan. Thank you Jesus. Thank you Holy Spirit. Thank you Lord. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami tahu kami masih ingin spend lebih banyak waktu lagi bersama dengan Tuhan. But anyway, thank you Lord buat hari ini, buat kesempatan kami boleh kembali ke Eden, menyembah Tuhan, memiliki hubungan yang apa adanya dengan Tuhan, memiliki hubungan yang terus-menerus continuous, terus-menerus terhubung dengan Tuhan. Di kamar doa kami, ketika kami bekerja, ketika kami berpikir, ketika kami melakukan sesuatu, kami terus terkoneksi dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan sudah menjadi Tuhan yang hebat dalam kehidupan kami. Thank you Lord. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. 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 Wow. Seru ya. Saya percaya saudara menikmati HCU malam hari ini. Amin. Ya. Banyak dari saudara yang menikmati, boleh lambaikan tangannya. Kasih jempol, tepuk tangan. Siap. Waduh, Asik. Pastor Ashley luar biasa banget ya bagiannya ya. Keren banget memang ya. Jadi kita itu waktu awal berpikir temanya apa nih ya buat bulan ini gitu. Terus udah gitu kita berpikir back to the source. Terus udah gitu kita tiba-tiba kepikiran satu pribadi yang luar biasa ini ya. Dengan bukunya yang viral itu ya. Iya, viral banget. Journey of Worship. Waduh, kalau saudara belum punya bukunya, cepet order. Langsung kepoin Instagramnya Kak Ashley, karena di sana Kak Ashley banyak banget ngomong soal penyembahan. Dan pas ngobrol sama Kak Ashley bilang, saya pernah nulis di buku di salah satu babnya Back to Eden katanya. Wah, kata kita sehati banget Sli. Ya udah, langsung saya ganti jadi Back to Eden sebagai tema hari ini. Home sale, dan luar biasa dari awalnya kita di sini semua event multimedia semua kita ikut nyembah Tuhan bareng-bareng, menikmati. Saya nggak bisa berhenti nangis dari tadi. Astaga, luar biasa banget ya, kangen banget nyembah kayak di bareng. Taman Eden. Ini udah ada ini pohonnya udah ada, disiapin sama Jerry tadi loh. Cuman bedanya di sini masih pada pakai baju ya. Oke, telanjangnya secara rohani aja. Nah, kalau ada buku yang saya baca lebih dari sekali, itu namanya buku Journey of Worship-nya Pastor Ashley. Iya. Jadi make sure saudara dapat sebelum kehabisan, oke? Oke. Alright. Ada beberapa pengumuman Ya. yang akan kita berikan buat setiap saudara, tentunya Sama online service yang luar online service biasa. kita. Jadi buat ibadah Genesis, Bridge atau Profam seperti biasa, seperti luar biasanya. Jadi Bersama Pastor Nala ya minggu ini ya. Wow. Pastor Nala. Wah. Jam 8.30 dan jam 11. Lalu ibadah The Bridge hari Sabtu ya. Ya. Ada ininya, slide-nya ibadah The Bridge. Ada juga di sana ada ya. ya. Oke. Oke. Boleh dicatat. Dan boleh setiap newcomers boleh bergabung juga dengan ibadah ECC ya. Jam 4 sama jam 5 ya itu ya. Ya. Genesis sama Bridge. Oke. Ya, oke, jam Jam 2, 2 jam sama jam 5. Sorry, jam 2 dan jam 5. Oke. Dan sampai ketemu nanti kita di Home Sale United bulan November ya. Tanggalnya nanti diinfoin lebih lanjut. Tapi sebelumnya kita akan ada Giveaway. giveaway Buat pemenang. buat pemenang tadi games ya.
Coba kita serahin langsung ke Pastor Yudi. Silakan Yudi. Hai guys, wow, kalian pasti nunggu-nunggu banget ya tentang hal ini, right? Jadi quiz zoom in on me yang tadi, wah luar biasa, yang jawab banyak banget. Even Pastor Ashley, Pastor David, Pastor Nala jawab juga. Kalian pikir wow, saya pikir luar biasa loh, maksudnya kreatif banget jawabannya. Cuma ada home yang paling agresif menjawab. Sold 1, coba tepuk tangan dulu Sold 1 kalian kreatif. Tapi ada tapinya loh. Pemenang giveaway. Oke? Pemenang giveaway. Home ini sangat kompetitif banget. Mereka dari atas sampai bawah semua kompetitif habis. Ya. Jadi, so the winner is Home Cell. Oke, Home Cell North. Waduh. Wow, congrats buat North. Wow. Mereka akan mendapatkan giveaway Komsel North. Wow, luar biasa. Memang Komsel ini kompetitif, saudara. Oke, once again, congrats buat North Komsel. So, oke, berikutnya kita akan ada feedback buat setiap hal yang hari ini saudara alami. Oke, di layar saudara sudah ada polling. Saudara boleh partisipasi banget karena kita perlu feedback buat HCU yang lebih baik lagi ke depan buat bulan depan. So, boleh isi pollingnya dan saya berterima kasih buat setiap orang yang berpartisipasi. So, enjoy untuk isi pollingnya. Kembali ke Pastor David dan Pastor Syadi. Oke, wow. Terakhir kita mau merayakan yang berulang tahun selama bulan September. Ini banyak banget ya yang bulan September ya. Dan ada Dari 1 bulan Oktober. Dan 1 bulan Oktober dan hari ini. Hari ini. Olaf, ada Olafnya. Happy birthday Olaf. Happy birthday. Happy birthday, Olaf. Boleh di chat ya bilang happy birthday Olaf. Oke. Banyak banget di bulan September ini. Kita lihat slide-nya. Ada Angeli, ada Hervina, ada Ines, Yesaya, Kristal, Nicholas, Tessa, Laura, Clarissa, Dedi, Ricky, William, Arin, Elsa, Gandrung, Angelina, dan Olaf. Yeay! Sama ada Selamat wedding ulang tahun. anniversary juga nih. Wedding anniversary 5 September Matias Olive. Terus 15 September Pastor Brian, dan Pastor Ashley. Iya, Dan Dedi dan Elizabeth. Oke. Happy wedding anniversary dan happy birthday buat semuanya ya yang berulang tahun ya. Tuhan memberkati saudara. Oke, kita mau berdoa buat yang berulang tahun, buat yang anniversary. Tapi kita juga tadi rindu banget buat doain satu keluarga kita. Jacob, ada Jacob di sini? Jacob ada ya? Ada ya, Jacob. Oh ya, Jacob ini tadi pagi. Oh ada ya. Ya kita berdoa tadi istrinya itu baru dikuret hari ini ya. Dan dia tetap ikut homesale, luar biasa banget. Kita berdoa supaya Tuhan kasih kekuatan dan Tuhan kasih penggantinya ya. Segera gitu ya. Karena mereka udah merindukan banget. Tuhan kasih penggantinya segera. Tadi terbeban banget buat doain buat Jacob. Jadi kita nanti doain Jacob dan doain yang berulang tahun bulan September dan anniversary. Oke, mari kita berdoa. Mungkin saudara boleh arahkan tangan saudara buat Jacob. Mari kita berdoa khususnya buat Lianya ya. Tuhan, kami berdoa biarkan tangan Tuhan yang menyembuhkan, tangan Tuhan yang memperbaiki, tangan Tuhan yang memulihkan setiap hal yang gak berkenan. Tapi kami percaya Tuhan yang kembali menguatkan tubuhnya, menguatkan, memulihkan emosinya, menguatkan kembali rohnya Tuhan. Supaya Lia boleh kembali sehat, kembali kuat, dan kami percaya ada harapan karena masa depan di dalam Tuhan sungguh ada Tuhan. Terima kasih Tuhan, ada pemulihan, ada kesembuhan, bahkan Tuhan akan gantikan. Terima kasih Tuhan, juga berdoa buat yang berulang tahun di bulan September dan Oktober. Kami mengucapkan berkat, mengucapkan hal-hal yang baik boleh terjadi dalam kehidupan teman-teman kami yang berulang tahun. Kami percaya kasih Tuhan besar buat setiap mereka Tuhan. Juga buat anniversary, buat setiap couples yang
merayakan anniversary. Kami percaya Tuhan yang membuat pernikahan mereka semakin manis, Amin. semakin kuat, semakin rukun, dan pernikahannya semakin sehat di dalam Tuhan. Thank you Lord, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Wow. Kita mau foto bareng. Sebelum nanti saudara jangan live dulu karena saudara akan ditutup di home cell kalian masing-masing. Di breakout nanti ya. Di ngobrol sebentar and then doa tutup di home cell masing-masing. Tapi kita sebelumnya mau foto dulu. Yuk kita foto dulu. Oke. Dibuka dulu kameranya. Oh, udah pada dibuka ya. Cakep, ganteng-ganteng gini. Good. Oke. Oh ya. Ya. 1, 2, 3. Lagi slide berikutnya. 1, 2, 3. Oke, satu lagi. 1, 2, 3. Lagi. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, yeay. Oke, sampai ketemu di HCU bulan depan. Enjoy. God bless you and enjoy the breakout room. Nanti ada notifikasi di layar saudara, langsung diklik aja join breakout. God bless. God bless you. Bye bye.